Teman-teman, kali ini kita membahas masalah tema konseling keluarga dari kasus terdekatmu aja dulu. Kasus terdekat. Iya, konseling keluarga itu begini. Yang datang kepadamu itu masalahnya berkisar di kasus-kasus seperti apa untuk tema-tema keluarga? Sejauh ini sih memang yang paling banyak itu seperti misalnya trauma perselingkuhan gitu, terus juga apa lagi ya, hubungan ibu mertua dan menantu, lebih tepatnya menantu kepada ibu mertua dan keluarga besar suami gitu, itu juga pernah gitu. Terus yang terakhir tentang hubungan seksual itu juga ada. Finansial ada? Finansial ada sih, tapi itu seperti bukan nggak mau nggak mau diangkat sebagai permasalahan utama gitu loh. Bukan nggak mau sih, seringkali bukan menjadi permasalahan utama, tapi memperumit permasalahan. Gitu. Soalnya kayaknya yang datang ke psikolog finansialnya sudah cukup baik, lebih baik gitu maksudnya. Berarti rata-rata permasalahan antara hubungan anggota keluarga, kemudian masalah-masalah perselingkuhan ya. Masalah perselingkuhan, iya, terus mungkin miskomunikasi mengenai prinsip hidup, gitu, kebutuhan paling banyak tuh. Miskomunikasi masalah kebutuhan sebagai suami, kebutuhan sebagai istri gitu. Peran ya berarti ya. Iya, peran termasuk di dalamnya. Tema perselingkuhan seperti apa yang dikonselingkan ke kamu? Banyak sih. Kasus-kasus yang sering kamu tangani. Mungkin sampai ada beberapa kali kalau mungkin ada yang datang gitu ya, terus saya bisa bilang ke salah satu pasangan gitu, laki-laki berselingkuh itu ada beberapa macam, saya bilang gitu, sependek saya memberikan konseling rumah tangga ya, atau konseling pasangan. Ada yang kemudian karena kebutuhan tidak terpenuhi, masalah karena seksual. Nggak mesti masalah seksual, iya ada terkait masalah seksual, tapi ada juga beberapa yang karena istrinya secara afeksi tidak memberikan atau tidak tepat memberikan. Terus ada juga yang memang secara karakter, watak, sejarah hidup itu membuat dia tidak bisa berkomitmen pada satu pasangan gitu. Itu juga ada. Dia tidak bisa berkomitmen terhadap satu pasangan ini bukan genetik kan? Kalau genetik, saya nggak dapat informasinya mengenai genetik ya. Misalnya ambil case yang waktu itu seperti itu. Jadi bapak ini sebetulnya kan pengusaha. Kemudian dengan istrinya ini membangun beberapa perusahaan. Nah, karena pengusaha ini dia memang seringkali tidak berada di rumah gitu. Nah, kemudian yang ditemukan istrinya adalah bukti-bukti bapak ini tuh memberikan finansial, memenuhi kebutuhan finansial pada beberapa perempuan muda. Muda itu dalam artian tidak seusia dengan mereka berdua gitu, jauh, misalnya kayak anak SMA, anak kuliah kayak gitu. Terus sampai pada akhirnya juga memperistri seorang perempuan muda itu, posisinya kalau nggak salah waktu itu pelayan, diperistri walaupun siri ya gitu. Tapi memang kebiasaannya untuk ngasih jajan gitu loh, jajan ke perempuan-perempuan. Entertain ya. Entertain untuk dorongan menjadi orang yang sisi hero gitu. Hero untuk bisa menafkahi, bisa memberikan itu pada laki-laki. Suara tek 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 tek. Pada laki-laki itu
ada dan harus terpenuhi. Iya. Beberapa orang dengan karakteristik atau dia dibesarkan dalam keluarga yang peran gendernya itu laki-laki harus memberi begitu ya. Oh, cuma kalau di keluarganya dia itu memang peran bapaknya nggak ada sama sekali sih, nggak kelihatan. Jadi si ibunya ini saya agak lupa ya, apakah single parent atau memang istri kedua gitu ya, saya agak lupa nih. Tapi yang jelas figur bapaknya tidak ada. Nah, dia ini besar, ibunya itu punya usaha karaoke. Bapaknya ini pintar, lulusan salah satu universitas top lah di Indonesia itu. Nah, terus ibunya ini punya usaha karaoke, di mana dia pasti sering melihat laki-laki keluar masuk bersama pasangan yang berbeda-beda gitu loh. Gitu. Ibunya ini berarti posisinya dia yang menjasakan gitu. Nah, saya lupa tuh. Tapi yang jelas itu saya lupa. Moral berarti tidak terbangun di waktu Iya, itu. kayaknya sih agak tidak terungkap juga ya, karena yang menceritakan sejarah bapak ini tuh lebih ke istrinya sih. Bapaknya tuh rapi sekali dan mencoba untuk terlihat sopan, santun kayak gitu loh. Iya. Jadi waktu itu yang lebih banyak konseling memang istrinya. Bapak ini hanya datang 2 kali. 2 kali itu pun saya tidak kemudian bisa mengungkap bagaimana sejarah hidup bapak ini dari kecil gitu. Nah, si istri ini cerita kalau bapak ini ibunya memiliki usaha karaoke. Jangan dipotong dulu ya. Ibunya ini punya usaha karaoke. Terus setelah itu karena kesibukan itu, maka dia diberikan pengasuh. Nah, dari pengasuh ini juga dia yang menjadi laki-laki kecil itu mendapatkan pelecehan seksual. Saya lupa pelecehan seksualnya itu apa, kalau nggak salah sih lebih ke arah alat kelaminnya itu dimainkan gitu sama pengasuhnya ini gitu. Jadi dari kecil memang sejarah hidupnya lumayan membuat dia sulit punya moral yang engage gitu loh. Terikat dengan moralnya tuh sulit karena memang ya besar di lingkungan yang immoral ya. Kemudian juga tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat. Jadi saya rasa sih perkembangan moralnya memang gak sempurna gitu loh. Tapi secara kognitif tetap bagus. Kan memang kadang-kadang moral sama kognitif tidak linear ya. Dampaknya terhadap value pernikahannya itu berpengaruh sekali. Iya. Untuk latar belakang istrinya bagaimana? Istrinya juga sebetulnya bukan dari keluarga yang sempurna, bukan dari keluarga lengkap ya. Ibunya itu juga tidak harmonis dengan ayahnya. Ibunya ini pernah pergi meninggalkan dia. Jadi ibunya itu menemukan bapaknya juga berselingkuh, lalu pergi ke Amerika gitu ibunya tuh. Ibu kandungnya klien saya ini. Jadi masing-masing dari suami istri ini punya latar belakang keluarga. Sebenarnya keluarga orang tua kita itu kan mau tidak mau proses pembelajaran kita ya. Kita melihat bahwa figur bapak itu seperti ini, figur ibu itu seperti ini. Itu menjadikan referensi kita. Misalnya kita punya istri, ya setidaknya gambaran istri itu seperti apa yang referensi kita jalani selama belasan tahun kehidupan awal kita gitu ya. Seorang ibu itu harusnya seperti ini. Dan itu membuat menjadi value gitu. Menjadi value bagaimana kita bersikap dan kita menilai istri kita seperti apa kan gitu ya. Nah, 2 orang pasangan ini punya latar belakang keluarga yang broken sehingga preferensi itu dijadikan data dia dalam berkeluarga kan gitu ya. Solusi akhirnya tuh agak unik ya. Agak unik, tidak biasa. Maksudnya kalau biasanya saya menemui pasangan itu kan ketika sudah nggak cocok itu ya berpisah gitu. Tapi pada akhirnya klien saya ini tidak memutuskan untuk berpisah gitu. Ya pada akhirnya dia mencoba untuk acceptance dengan suami yang demikian. Cuma kalau dalam hitung-hitungan dia secara perekonomian,
kan mereka ini pengusaha ya, membangun perusahaan gitu. Si istrinya ini bisa kemudian memberikan pengikat untuk beberapa keputusan perusahaan yang harus ada tanda tangannya dia gitu. Jadi kalau misalnya mereka berpisah, perekonomian itu pasti akan berantakan gitu loh. Di sesi terminasi yang terakhir itu cukup unik. Jadi mereka si istri ini tidak memutuskan untuk berpisah dengan segala macam perilaku yang dimunculkan sama suaminya gitu. Dari mulai banyak bermain dengan perempuan-perempuan muda, kemudian juga ketahuan menikah siri seperti itu ya. Pada akhirnya tetap mempertahankan rumah tangga karena mereka berdua ini punya perusahaan yang tunggu sebentar. Punya perusahaan yang istrinya itu harus tanda tangan kan untuk kemudian beberapa keputusan. Nah, yang jadi rancangan istrinya itu adalah ya sudah, perceraian bisa saja saya lakukan, tapi tidak untuk saat ini, karena kalau perceraian saya lakukan saat ini, ya waktu itu ya di tahun itu, sepertinya akan merugikan saya dan anak-anak saya, karena posisinya kan si laki-laki ini sempat menikah sama orang, khawatir kalau misalnya memang saya melepas, ya berarti dia akan kembali dengan istri keduanya kan, gitu. Nanti anak-anaknya nasibnya seperti apa gitu kan. Padahal anak-anaknya ini sejauh mereka menjalani hidup berkembang itu selalu dengan fasilitas yang bisa dikatakan sangat baik lah begitu. Jadi akhirnya ibu ini memutuskan untuk mempertahankan pernikahan. Bapaknya sudah tidak datang lagi tuh di 2 pertemuan terakhir. Kemudian paling hanya satu hal yang dia katakan ke saya, suatu saat mungkin saya akan pisah kalau anak-anak itu sudah selesai. Dan selama waktu dari sekarang sampai nanti anak saya yang terakhir itu selesai, entah kuliah, entah SMA, saya mencoba untuk mempersiapkan entah buat tabungan, entah bikin aturan dalam perusahaan, entah pokoknya pada intinya memperkuat perekonomian dia sendiri gitu. Jadi dia memang memutuskan untuk membangun perekonomiannya sendiri begitu. Tapi selama itu dia merelakan untuk ya sudah suami saya seperti ini begitu. Jadi pernikahan yang dipaksakan untuk tetap ada karena alasan ekonomi. Atas dasar ada ikatan-ikatan bisnis. Iya, ada ikatan-ikatan bisnis. Ya. Karena di kehidupan dia di keluarga sebelumnya ya, yang ibunya itu pada saat menemukan ayahnya menikah itu hancur banget, terus memutuskan untuk pergi ke Amerika. Dia sendiri pun kelimpungan sebagai anak. Jadi dia karena menemukan pernikahannya tidak sempurna juga, bermasalah, problematik gitu, dia nggak mau anak-anaknya juga kayak dia gitu, kehilangan fasilitas, sudah kehilangan orang tua, kehilangan fasilitas gitu. Sekarang anak-anaknya ya tahu bapaknya, ya waktu di tahun itu ya tahu bapaknya seperti itu, ibunya dikhianati tahu, tapi minimal mereka tidak kehilangan fasilitas gitu. Jadi itu pertimbangan bagi orang tua yang dalam konflik rumah tangga itu memutuskan cerai itu tidak serta-merta dasarnya adalah pisah gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan status ekonomi ketika mereka bercerai, anaknya seperti apa, nafkahnya seperti apa dan sebagainya ya. Karena si ibu ini juga berpikir ketika dia berpisah, bapak ini kan tetap perlu pasangan ya, bapak ini tuh tetap perlu rumah gitu. Ya. Gitu. Perempuan ini termasuk perempuan yang berpikir panjang. Kebanyakan kalau perempuan bercerai kan, pokoknya aku mau cerai, pokoknya, iya kan? Rata-rata kan gitu. Pokoknya aku mau gitu. Nggak menggunakan pikiran panjang, dia hanya mengedepankan emosi. Gitu. Karena hidupnya juga lumayan sulit waktu ibunya kan di masa sebelumnya kan ibunya kan pergi gitu aja, dia ditinggal sama keluarga neneknya kalau nggak salah gitu, besarnya tuh sama neneknya gitu, dan semua fasilitas itu jadi ya hilang juga gitu. Nah itu yang ya perempuan yang cukup inilah ya, logikanya ada di depan gitu. Walaupun
kayak agak berbeda ya, lebih berbeda dari norma. Karena kan kalau kita menemukan suami yang berselingkuh itu, suaminya tetap dipaksa untuk datang ke konselor, biasanya begitu. Terus kemudian mereka kalau yang bagus sih sampai duduk berdua, kemudian kelihatan dinamika harmonisnya gitu tuh, ada beberapa yang seperti itu. Tapi kalau ibu ini enggak, dia nggak apa-apa, ya udahlah suami saya nggak mau datang ke konselor ya nggak apa-apa, yang penting saya dapat kesehatan mental saya, setelah ini langkah yang bisa saya ambil apa. Waktu itu sih kondisinya kan berarti dia mempersiapkan diri untuk menunggu. Idealnya memang dalam konseling pernikahan itu dua-duanya harus hadir, suami, istri, iya. Anak juga kalau dibutuhkan ya. Anak saya nggak pernah sih melibatkan anak. Tidak pernah, hanya melibatkan suami dan istri. Orang tua mungkin ada yang orang tuanya hadir tuh ada. Iya. Ada. Tapi jika memang salah satu pasangan itu tidak berkenan hadir ya, itu memungkinkan untuk konseling. Tetap bisa. Tetapi concernnya adalah kesehatan mental yang hadir gitu ya. Klien kita siapa nih kan gitu ya. Kalau dinamikanya begini, kadang yang pertemuan pertama itu yang hadir istrinya saja, pertemuan selanjutnya dengan suaminya, ada kan yang seperti itu ya? Ada, tapi kalau akhir-akhir ini sih langsung dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau yang hadir pertama istrinya saja, terus pertemuan kedua istrinya saja, pertemuan ketiga baru berdua suami istri, klienmu itu tetap suami istri itu atau hanya istrinya yang pertemuan pertama? Klien saya itu yang berkenan untuk memperbaiki rumah tangganya. Dari dua itu concernmu adalah siapapun yang dia punya effort untuk memperbaiki keluarganya. Kalau ternyata dua-duanya tidak ada keinginan untuk klien yang pada akhirnya berpisah itu ada juga sih Pak. Ada juga ya. Tapi ya seingat saya hanya satu atau dua gitu. Satu atau dua. Nah, dua-duanya hadir, tapi yang pertama datang istrinya. Tapi istrinya entah kenapa mungkin karena saya terlalu logis mungkin ya menghadapi beliau itu, akhirnya malah yang banyak datang itu suaminya. Gitu. Dan akhirnya karena sudah chaos, kalau dari cerita suaminya itu ya sulit untuk diperbaiki karena istrinya meninggalkan rumah begitu saja, yang sulit dihubungi gitu. Jadi untuk memperbaiki pernikahan itu kan harus berdua ya. Kalau mau memperbaiki pernikahan itu sebaiknya kan berdua. Ini sama sekali tidak hadir, sama sekali tidak bisa disentuh. Bukan hanya dengan konselingnya, tapi memang di rumah pun tidak ada gitu. Lalu bagaimana mau memperbaiki? Pada akhirnya untuk membuat istrinya ini balik lagi ke rumah ya memenuhi permintaannya untuk berpisah gitu. Berarti kan gini ya, subjeknya ini tetap keluarga ini gitu. Tidak bisa menggunakan kamu untuk aku udah ke psikolog nih, ya itu nanti urusan psikolog. Misalnya sebagai suami, ayo kita ke psikolog. Saya udah sebagai suami menyerahkan ke psikolog, nanti kalau istri saya diaturkan tidak bisa seperti itu. Nggak bisa. Ya berarti fungsimu dalam posisi konseling pernikahan ini seperti apa? Ya mediator atau moderator ya? Nah, moderator ya. Karena moderator itu kan jadi tidak bisa diserahkan gitu. Nggak bisa. Itu juga berlaku untuk konseling semuanya. Anak ya, antara orang tua ke anak. Ada orang tua disuruh anaknya ke psikolog, terus ya karena saya udah nyerahin ke psikolog, iya tolong benerin anak saya kan, dari sesuatu. Nggak bisa, pemeran utamanya kan tetap keluarga itu atau orang tersebut gitu. Salah juga sih kalau misalnya menurut saya ya, salah juga kalau misalnya psikolog merasa dengan tangan saya lah dia selesai permasalahannya, atau saya adalah pemeran utama yang kemudian bisa membantu dia untuk sehat pulih. Enggak kayak gitu.
Termasuk juga jangan sampai ada perasaan ketergantungan Oh iya. dari klien Iya. untuk sedikit-sedikit gitu ketika ada ini saya udah bisa nih menyelesaikannya, harus saya ke psikolog, sedikit-sedikit ke psikolog itu juga. Iya. Itu menurutmu gimana? Perlu nggak? Sejauh ini sih klien saya yang begitu malah gagal, Pak. Ada satu klien yang gagal kayak gitu di konseling keluarga. Ya awalnya konseling keluarga, lama-lama konseling sendirian ya. Tapi itu pun ya lagi-lagi tidak digunakan seperti konseling. Dia hanya menggunakan sesi bertemu dengan saya itu untuk keluar dari rumah karena orang tuanya menetapkan aturan dia nggak boleh keluar dari rumah. Nah itu yang saya sayangkan, sebetulnya individu ini tidak bekerja sama dengan saya, keluarganya juga tidak bekerja sama dengan saya. Terlalu besar harapannya gitu loh. Saya ini kan sebagai profesional psikolog itu hanya yaitu ya moderator ya. Kalau dalam konseling keluarga, memperlemah atau memperkuat sih seharusnya ya, memperkuat hubungan antara yang dikonselingkan dengan keluarga gitu. Tujuan konseling ini mempertahankan pernikahan mereka atau seperti apa? Jadi kalau dalam konseling pernikahan itu pertama harus dievaluasi dulu. Lalu saya biasanya bertanya, dengan hasil evaluasi seperti ini, menurut Bapak sama Ibu cukup perlu untuk masih bagus untuk dipertahankan atau enggak gitu pernikahannya. Ada proses evaluasi dulu kan, untuk dilihat tingkat keparahan, kompleksitas masalah yang ada dalam keluarganya dia gitu. Ini ada kasus unik ya. Tapi ini baru satu kali ketemu. Ibunya itu datang mempermasalahkan bapaknya itu selalu meminta hubungan seksual setiap hari. Gitu. Kemudian ibunya tuh merasa sakit di alat vitalnya ya. Tidak nyaman lah gitu. Setahunan terakhir itu pada akhirnya dia memberanikan diri untuk datang ke profesional. Kebetulan yang didatangi profesionalnya itu psikiater, jadi dikasihnya obatnya obat penenang, bekerja sih. Cuma pada akhirnya tidak mencoba untuk menggali ada apa sih di si bapak gitu. Karena keunikannya adalah frekuensi seksual, hubungan seksualnya yang diminta itu tinggi, tapi bapak ini ketika ditolak tidak kemudian mencari pasangan lain gitu loh selain istrinya gitu. Kan ada apa? Ternyata dari clue, kan ketemu saya di sesi pertama itu mungkin sekitar 15 menit lah di awal ketemu sama saya istrinya. Istrinya ini mengakui kalau misalnya memang pernah punya hubungan dengan laki-laki lain gitu. Dia juga sempat gamang apakah mau menikah sama suaminya atau mau menikah sama laki-laki yang ini gitu. Cuma kan perbedaan keyakinan ya, perbedaan keyakinan agama itu membuat kayaknya hubungan ini akan menggantung dan tidak ada ujungnya. Sedangkan waktu itu dia juga sedang dekat dengan suaminya yang waktu itu tuh masih dikenal gitu. Nah terus sebenarnya hubungan ini diketahui sama si bapak seminggu setelah pertunangan. Wah ini kan gelisah gitu. Ini udah tunangan, tapi kok saya menemukan calon istri saya itu bersama laki-laki lain. Jadi dari situ tuh trustnya udah mulai susut tuh. Tapi pada akhirnya karena bapak ini punya prinsip kuat, ya saya udah milih perempuan ini bagaimanapun nanti saya didik aja gitu. Tapi ternyata kan mendidik itu tidak mudah ya. Dan terkadang malu sama keluarga juga gitu. Akhirnya pernikahan itu dilanjutkan lah. Lah kok dalam pernikahan itu istrinya ini terhubung kembali lah, saya nggak berani untuk bilang menghubungi kembali ya, terhubung kembali dengan mantan pacarnya. Nah menikah tuh tahun berapa waktu itu ya, dia bilangnya 2011 apa, terus pecah. Bapak ini mengetahui ada hubungan dengan laki-laki sebelumnya itu tuh udah 2016 apa, jadi lumayan ya 5 tahunan gitu. Dari situ tuh rasa percayanya dia itu berantakan gitu, hancur berantakan. Terus dia juga merasa apakah kamu menginginkan saya, kok kamu nggak jadi milik saya gitu. Nah dari situ frekuensi hubungan seksual yang diminta dari istrinya tinggi.
Karena kayak eh, saya bisa memilikimu dengan cara berhubungan seksual sama kamu. Bodoh amat sama pekerjaan rumah. Oke, saya akan lakuin pekerjaan rumah. Kamu nggak perlu masak. Ini pernyataan dari istrinya ya, tapi ada validasi juga dari suaminya. Kamu nggak perlu masak, kamu nggak perlu ngelayanin saya masalah baju, ambil makan, bikin minum, nggak apa-apa, saya nggak usah digituin, saya ngepel, saya bersihin rumah, asalkan kamu ngangkang aja buat saya gitu, segitu kasarnya ya. Nah yang kasar seperti itu menurut saya bukan karena fisiknya punya kebutuhan hiperseksual gitu, tapi kayaknya sih ke arah trauma gitu ya. Terus akhirnya saya konfirmasi juga ke bapaknya, bapak apakah masih menyimpan kemarahan? Ya saya merasa ditolak, saya merasa tidak memiliki dia, kayaknya yang dicintai sama dia tuh bukan saya gitu. Itu kalau mau digali hiperseksualnya dia tidak hanya serta-merta kebutuhan seksual fisik dia, punya genetik dia hiperseksual gitu, bukan ya, harus kita gali ada trauma tidak begitu. Karena sebelum kejadian itu dia seksualnya nggak ada masalah gitu, normal, tapi setelah kejadian itu dia mengolah, ada traumatik, jadi frekuensi seksualnya meningkat gitu. Itu kan berarti ada gap kan, sebelum kejadian dan setelah kejadian. Kalau buat saya yang clue-nya itu adalah sebetulnya kok bapak ini dengan hiperseksual dia nggak kemana-mana, kok dia nggak ke perempuan lain, kok dia tetap ke ibunya gitu loh. Kalau si ibu menolak, sebenarnya kan sesimpel saya bisa mendapatkan perempuan lain kalau kebutuhannya betul tentang biologi seksualitas gitu. Gimana dengan orang-orang yang dorongan seksual tinggi tapi dia terbentur dengan norma sosial, norma agama? Bapak ini nge-gym kok, tempat gym kan banyak ini ya. Cuma memang secara afiliasi dia berhubungan sosial memang nggak terlalu tinggi juga sih. Menurut saya namanya seksualitas itu kan harus tersalurkan. Iya, terus itu kan ya Pak, kalau di psikoanalisa itu kan ya. Itu kan nggak peduli sama norma, iya nggak sih? Tapi kan dia punya polisinya. Iya. Ego, kan? Iya, tapi kalau masalah seksualitas kan orang dewasa bisa berpikir ya, dia bisa ya cheating aja gitu, mencari perempuan lain. Dia enggak, dia tetap maunya tuh istrinya. Ketika dorongannya itu terpenuhi gimana? Tidak terpenuhi. Misalnya istrinya sakit gitu. Sejauh ini bukan sakit sih kalau istrinya tuh nolak. Saya nggak mau sakit. Apa sih kamu kayak gitu loh. Jadi menurut saya ya itu bagian dari trauma ya. Jadi dampak trauma itu sampai ke perilaku seksual ya. Bisa dapat bisa searah situ gitu. Iya, permasalahan keluarga. Jadi semuanya itu ya. Maksud saya tadi saya mau cerita semua pekerjaan rumah itu dia handle. Cuma dia nggak mau tahu pokoknya kalau aku mau kamu, ya kamu harus mau gitu. Secara seksual. Tapi pada akhirnya analisanya begini sih, bapak ibu ini tidak saling mengetahui bahasa cintanya masing-masing gitu, dan juga bahasa cintanya pasangan. Mereka satu sisi ibunya sudah mulai cemas karena kalau berdua pasti saya akan diminta berhubungan seksual dan itu menyakitkan. Di sisi lain bapaknya memang sudah dengan rasa sakit hati, ya untuk membuat hati saya tenang saya harus memiliki dia dalam hal seksualitas gitu. Seksualitas itu manifestasi dari ini cara saya untuk memiliki. Iya. Sedangkan perempuan sebaliknya semakin tidak nyaman membuat proses seksual itu menyakitkan. Ya gitu ya. Semakin menyakitkan karena kan interaksi seksual itu kan juga ada ya dalam dan sangat intim gitu. Iya. Jadi kalau untuk sisi perempuan sih kalau semakin perempuan tidak mencintai juga atau terpaksa gitu, itu juga bisa membuat perempuan tidak bisa menikmati aktivitas seksualnya. Iya. Berbeda kasusnya kalau di lokalisasi dan sebagainya kan beda pendekatannya. Iya. Tapi dalam hubungan keluarga suami istri, ya memang harus ada rasa cinta untuk menimbul di perempuan ya. Perempuan karena susah gitu untuk menikmati.
karena ekspresi kasih sayang, bahasa cintanya itu menurut saya keliru, atau mungkin bukan keliru ya, memang sama sekali nggak tahu ya, itu yang kemudian diperbaiki. Saya sih lagi mencoba untuk memperbaiki itu. Bapak ini tuh skip pengetahuan informasi tentang apa bahasa cinta istrinya, kemudian istrinya ini juga tidak terlalu paham sih, tahu tapi tidak terlalu paham bahasa cinta. Iya. Karena ketika saya bicarakan misalnya gini, Bu, Bapak ini walaupun ada klaim dia bisa melakukan semua pekerjaan rumah, tapi sebetulnya bahasa cintanya itu sepertinya dilayani dan melayani deh, saya bilang gitu. Lalu ibunya tuh kayak dapat insight, oh iya benar. Jadi Bapak ini tuh mandiri banget sebagai suami ya, tapi ya mandirinya itu defensif untuk menutupi rasa sakitnya dia karena merasa dibohongin, kecewa, ditolak gitu. Jadi tidak terpenuhinya bahasa cinta itu dampaknya menjadikan kita tidak dicintai. Tidak merasa dicintai. Kemudian merasa juga tidak tenang, tidak aman. Ya, karena embernya di situ harus terisi ya. Ya. Ada 5 ya bahasa cinta istilahnya. Ya. Kata-kata yang menguatkan, kemudian hadiah ya, hadiah, terus waktu yang berkualitas, physical touch, sama pelayanan. Nah ini masing-masing dari suami istri harus memahami bahasa cinta itu. Iya, yang dominan. Karena disitulah embernya. Iya. Anggap saja misalnya saya bahasa cintanya adalah pelayanan. Nah, dirimu memberikan hadiah. Bahasa cintamu adalah pemberian. Kamu suka memberiku hadiah. Tapi di situ bukan bahasa cintaku, emberku adalah pelayanan, maka emberku kosong. Iya, jadi merasanya tidak dicintai. Merasa tidak dicintai walaupun kamu sering memberikan aku hadiah gitu. Kamu merasa sudah berkorban, aku sudah mencintai gitu ya. Tapi aku nggak merasa dicintai karena pemberian itu tidak mengisi embermu. Kalau dalam bahasa yang tadi Bapak gunakan kan itu. Tidak mengisi dahagaku. Tidak mengisi emberku gitu. Dan itu harus diketahui suami istri. Fungsi konseling pasangan diantaranya itu untuk menunjukkan bahasa cinta, melakukan proses mediasi. Bapak bahasa cintanya ini, ibu bahasa cintanya ini gitu ya. Oh, nanti kemudian pendekatannya seperti ini sehingga perasaan dua orang ini disayangi, saling disayangi, saling menyayangi gitu. Itu adalah bagian dari komunikasi pernikahan karena sebagian besar permasalahan pernikahan itu berasal dari permasalahan komunikasi yang tidak lancar gitu. Iya, jadi kalau orang itu seringkali yang saya temukan sebetulnya 5-5-nya itu mungkin saja ada di satu orang, tapi yang paling dominan tuh yang mana gitu. Nah itulah yang kemudian perlu dipahami sama significant others ya, maksudnya orang paling dekat gitu loh. Gitu ya, tadi masalahnya kalau misalnya sudah dilakukan, saya mencintaimu dengan cara ini itu, kan mesti tanya apakah itu bahasa cinta yang tepat atau bukan. Kalau misalnya ternyata bukan kan ya nggak bisa gini juga ya. Ya ini caraku gitu. Ya gak bisa. Ya kan gitu ya, karena pernikahan kadang mentang-mentang suami yang merasa dulu atau mentang-mentang memimpin rumah tangga atau mentang-mentang istri yang sudah memberikan pelayanan semua ngurusin anakmu kan gitu ya. Ya ini caraku gitu. Ya, tanpa dia belajar bahwa memahami suami dengan cara dia seperti apa. Ya perlu dikonfirmasi sih. Konfirmasi apakah cara yang saya lakukan ini sudah tepat atau belum gitu. Bukan benar ya, benar sih mungkin aja benar gitu, tapi tepat enggak, tepat sasaran atau enggak gitu. Ke pasangannya, sebetulnya ke anak juga bisa jadi seperti itu sih. Tapi kalau dalam hal ini kan ke pasangan dulu ya. Karena kalau menurut saya sebelum menjadi orang tua yang baik untuk anak, ya harus pasangan itu harus kompak dulu gitu, harus punya hubungan yang harmonis, karena nggak mungkin datang ke anak dengan hubungan tidak harmonis bisa membuat anaknya itu mencintai kedua orang tuanya, itu nggak mungkin gitu. Kemungkinan curhat sama anaknya mengenai kekurangan pasangannya iya,
Tapi kalau untuk bisa mendapatkan keluarga yang harmonis dan hangat begitu ya, nggak bisa. Jadi anak tuh sering digunakan salah satu pihak dalam suami istri ini untuk teman curhat. Oh, iya. Seringkali kasusnya itu ketika konflik, entah itu si bapak atau ibu ini curhatnya ke anak. Iya. Nah, curhat ke anak ini dampaknya anak itu akan membenci pihak yang jarang dicurhati. Iya, salah satu pihak itu. Terus mengucilkan, akan membentuk kubu-kubu gitu. Iya, bahkan kalau menurut saya agak lancang ya, punya ide agar bapak dan ibunya bercerai saja. Tapi menurut saya itu agak lancang ya. Anaknya itu agak lancang karena tanggung jawab tentang pernikahan itu bukan tanggung jawab anak. Jadi sebaiknya walaupun dia sudah besar, sudah punya penilaian, sudah punya mungkin perekonomian yang bisa membantu bapak ibunya, tapi sebagai anak sebaiknya sih tidak memprovokasi orang tua untuk bercerai. Di balik itu kan sebenarnya anak itu punya potensi untuk tidak adil ke orang tua, ke suami, ke bapak atau ke ibu, kan gitu ya. Anak itu punya potensi untuk condong apakah dia mau ke ibu atau ke ayah, kan gitu. Betul. Dalam kondisi normal aja itu sudah kecenderungan. Ditambah lagi ketika ada konflik, ayah dan ibunya konflik terus mengadu ke anak. Nah, inilah yang membuat anak itu akhirnya memunculkan perilaku entah dalam kata-kata, dalam bentuk upaya kan gitu. Saya pernah ketemu nih dua keluarga yang satu bukan keluarga sih, yang satu tuh anak aja datang gitu terus curhat. Tapi dua ini tuh punya kesamaan menginginkan salah satu orang tuanya itu, saya sampai punya kesan orang tuanya tuh kayak ingin dikeluarkan dari keluarganya dia gitu, dibuang dari keluarganya dia gitu. Satu itu ibunya yang ingin dibuat keluar dari keluarga, dikembalikan. Anaknya ini akhirnya berkomplot sama bapaknya untuk kemudian mengkondisikan ibu itu tidak berada di rumah mereka lagi, tapi dikembalikan ke keluarga besar ibunya. Coba. Terus yang kedua, anak yang kemudian mengatakan ke bapaknya karena dia merasa kayaknya ibunya juga seringkali marah dan memang anak ini tinggal di keluarga besar ibunya. Yang tadi juga tinggal di keluarga besar bapaknya ya. Jadi lebih dominan bapaknya. Yang kedua ini yang lagi saya ceritakan ini keluarga ibunya yang dominan. Lalu si bapak ini memang posisinya lemah, sehingga lebih baik kayaknya dia yang keluar aja. Udah bapak keluar aja dari rumah, balik aja ke kota tempat bapak dulu besar. Jangan lupa kalau bisa bawa adik. Menurut saya walaupun itu klien saya, tapi saya rasanya tuh kayak kok Anda tega sekali gitu. Dua-dua kasus ini muncul dalam keluarga besar 3 generasi di satu rumah ya. Artinya peran suami istri ini juga terintervensi sama kakek nenek. Nah, kalau yang kedua, kasus yang kedua itu, yang bapaknya yang diminta pergi itu 3 generasi dalam satu rumah. Bapak ini memang secara peran seorang laki-laki suami itu tidak terlalu kuat ya, karena pekerjaannya juga tidak terlalu menghasilkan. Kan kalau laki-laki kan harga dirinya di pekerjaan ya dan menghasilkan perekonomian gitu ya. Sehingga ibunya tuh sering marah-marah gitu. Sering marah-marah, curhat sama anaknya. Nah si anak ini akhirnya punya kesimpulan, udah bapak aja deh yang pergi daripada mama marah-marah terus gitu. Dan bapak ini juga sebetulnya punya harga diri rendah ya. Ini kenapa sih kok saya merasa tidak dihargai oleh keluarga besar ibumu gitu. Ketika curhatnya seperti itu sama si anak, dikembalikannya ya kalau mau bapak pulang aja ke kota itu gitu. Nah kalau si ibu yang di cerita kasus yang pertama, saya agak lupa ya apakah itu masih ada orang tua kakek nenek gitu dari pihak bapaknya, tapi yang jelas bapak ini punya usaha. Oh bapak ini tuh punya teman mengobrol yang lebih cocok, sedangkan ibunya ini nggak punya teman, nggak bisa jadi teman mengobrol yang cocok.
Dan akhirnya si ibu ini, bukan akhirnya, ibu ini selalu marah-marah. Nah, dua orang ini gak ngobrol. Dua orang ini bukan teman bicara yang klop. Nah, itulah masalahnya. Kadang itu suami kerja di luar, istri sibuk jadi ibu rumah tangga misalnya. Ini kasus. Referensi si pihak perempuan ini kan, istrinya ini kan cuma lewat sosial media. Dia nggak banyak belajar, aktivitas rutin nyapu, mesin cuci, ya kan gitu ya, masak. Sedangkan suaminya mungkin upgrade di luar, dia kerja, ketemu, naik jabatan dan sebagainya. Ketemu cewek pinter juga yang bisa di tempat kerja. yang bisa ngobrol sama ketika dia. Ketika pulang bahas masalah, bahasan-bahasannya yang berat, istrinya nggak bisa ngimbangi. Embernya nggak terpenuhi di situ. Sehingga komunikasinya bermasalah. Dia mencari perempuan di luar. Awalnya sih hanya teman ngobrol ya. Segala sesuatu pun dimulai dari bahasan komunikasi. Oh nyambung, cocok. Gitu. Intens komunikasi. Semakin intens komunikasi dengan perempuan di luar, berarti dia semakin tidak intens komunikasi di rumah kan terus, gitu ya. Terus kalau dalam kasus itu si ibunya jadi marah-marah kan. Marah-marah yang membuat si bapak ya semakin jauh, semakin tidak ingin berbicara. Gimana coba? Itu pada akhirnya marah-marahnya itulah yang kemudian dibawa ke saya untuk dinyatakan. Bisa nggak sih bikin pernyataan bahwa ibu ini punya gangguan psikologis yang membuat saya bisa melepaskan dia gitu. Bapak ini juga tahu bahwa dirinya itu punya kesalahan besar, yaitu tidak setia. Sudah ada orang yang menunggu untuk dijadikan istri selanjutnya juga gitu loh Pak. Tapi untuk kemudian melepaskan ini tuh secara normatif dia kayak nggak bisa gitu. Susah ya, berat. Iya. Terus anaknya kan, bapak ini kan memang orang usaha ya, lagi-lagi orang usaha, biasa ngasih fasilitas ke anaknya kan. Anaknya kalau nggak pro sama dia nggak dapat fasilitas. Apalagi anaknya ini suaminya juga belum terlalu settle dalam hal perekonomian, dalam hal ekonomi, sehingga masih gantung sama bapaknya. Kalau dia nggak membela bapaknya, ya fasilitasnya kemungkinan besar kan bisa ditarik ya. Gitu. Jadi yang dikorbankan, walaupun saya menemukan juga ibu ini ada gangguan, tapi gangguannya itu ya sebetulnya kan hasil juga ya. Gitu. Saya nggak tahu sih nasib keluarga itu tuh akhirnya bagaimana, karena saya kalau nggak salah menyatakan tidak mau mengeluarkan surat hasil pemeriksaan yang menyatakan ibu itu gimana gitu. Kamu mengeluarkan? Saya kasih diagnosisnya. Tapi di dalam surat pernyataan itu ya saya tuliskan kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Jadi entah apakah surat itu bisa dijadikan alasan atau tidak, karena saya men-setting pernyataan-pernyataan di surat itu tuh ibu ini dalam kondisi yang cukup sakit sehingga harusnya keluarga merawat begitu. Bukan malah pulang ya? Iya. Kan saya pihak netral. Saya kan tetap punya hati nurani gitu loh, karena tendensi yang saya tangkep keluarga ini tuh mau mengeluarkan ibu ini gitu. Jadi klien permasalahan keluarga itu datang ke psikolog itu dalam kondisi yang sebenarnya mendekati terlambat. Iya. Posisi yang berat-berat. Iya. Sebenarnya bisa kalau diatasin. Misalnya beberapa tahun yang lalu gitu, beberapa tahun sebelumnya, sebelum si bapak itu punya hubungan dengan perempuan lain juga. Iya, sebelum ada kasus perselingkuhan, sebelum meledak sampai ke keluarga besar, sebelum anaknya ngusir bapaknya, gitu ya. Sudah di titik seperti itu, baru datang ke psikolog, itu kan nggak bisa. Yang mau menyelamatkan kondisi keluarga bagaimana? Sudah tinggal amputasi pada di klinis ya, di rumah sakit. Baru minta diobatin kan ya? Nggak bisa. Ya berarti kan yang dijalani memang harus diamputasi kan, dibuang. Iya. Jadi selama kamu mendekati ada kedatangan klien pernikahan itu, definisi keluarga sehat menurutmu seperti apa? Pasangan yang sehat dan keluarga yang sehat. Kalau mengasuh anak, dua orang suami istri itu ya harus dalam keadaan ya saling menyayangi dulu, kompak dulu.
bisa ngajak ngobrol dulu. Bahkan saya beberapa kali ya akhir-akhir inilah ketika ada pasangan mau berpikir untuk berpisah, itu biasanya saya tanya, Bapak nggak jadi berpisah atau Ibu tidak berpisah itu kenapa? Oh karena anak. Ya nggak bisa. Kalau kita mau nikah sama orang itu ya karena memang kita menginginkan dia gitu. Karena kan hubungan sama anak itu paling cuma berapa tahun sih Pak? Selebihnya itu ya akan kembali bersama dengan pasangan aja. Anak kan punya kehidupannya. Nanti dia kan remaja aja udah bermain aja gitu sama temen-temennya. Apalagi kalau sudah dewasa pasti membangun rumah tangga yang baru. Kita bukan lagi orang yang menjadi significant others buat dia gitu kan. Sehingga kalau saya menemukan orang mau dalam problematika rumah tangga, saya tanya, Oke, ini dievaluasi, lalu hasil evaluasinya Bapak masih membaca ini cukup layak untuk dipertahankan enggak? Lalu alasan mempertahankannya apa? Kalau alasannya anak, biasanya saya akan gali insight untuk Bapak atau Ibu mempertahankan itu bukan karena anak, tapi karena nanti ketika anaknya udah keluar, kamu nggak punya alasan lagi iya, gitu ya. Mau cepat lambat, anak itu akan meninggalkan rumah. Dalam kasus-kasus tertentu anak tetap di rumah, tapi banyak keluarga di mana anak itu keluar dari rumah untuk membangun rumah baru. Iya, untuk ya membangun kehidupan dirinya pribadi kan, gitu. Maka kalau misalnya di dalam hati kecil itu masih menginginkan orang ini untuk menjadi pasangan saya, dari situ bisa digali untuk kemudian bisa dilanjutkan untuk kemudian mempertahankan rumah tangga gitu. Tapi kalau misalnya saya memang ada sih Pak yang kemudian saya udah nggak kangen sama orang ini gitu, ada tuh. Habis itu kan ya dikembalikan. Kalau misalnya itu saya gali insight-nya, lalu dikembalikan kebersamaannya, cinta kasihnya, bahasa cintanya, kesepakatan dalam hubungan rumah tangga itu mau kayak gimana gitu. Apakah cinta kasih cinta itu sefundamental itu dalam pernikahan sebenarnya suami istri? Yang pertama bukan cinta sih, memang ya komitmen. Tapi kan komitmen itu produk logika ya. Saya udah memutuskan ini ya saya akan bertahan dengan ini gitu. Nah, bisa jadi orang dengan kondisi tidak mencintai untuk pertahankan pernikahan karena atas dasar komitmennya. Tapi kan hubungannya jadi dingin gitu loh Pak. Ya gimana mau bertahan? Ya kan, di dalam kehidupan rumah tangga yang kan bisa panjang tuh, jodoh itu kan bisa puluhan tahun ya. Ada yang kalau dulu tuh ibu saya tuh bilang, oh ini pernikahan perak berarti 25 tahun bersama. Tapi ada pernikahan emas yang 50 tahun bersama, kan panjang ya. Nah kalau hanya diisi dengan logika doang tuh bagaimana tuh kehidupan tanpa rasa hangat dan harmonisasi? Ya kayak tadi misalnya, aku udah gak cinta gitu. Iya, ya udah tinggalin aja gitu. Kayaknya manusia ini sudah tidak berguna. Tapi kan kita nggak bisa selama tadi kamu bilang 50 tahun, 25 tahun mencintai terus kan nggak bisa. Iya, up and down sih. Tapi kan kita berupayanya itu bukan gitu. Tapi kita kan perlu berupaya untuk hidup itu tetap dijalani dengan nyaman, dengan bahagia gitu loh. Nah, kehidupan nyaman dan kebahagiaan itu kan masuk emosi-emosi positif dong. Ya misalnya mengupayakan romantisme, mengupayakan humor yang sama. Nah kalau isinya cuma komitmen doang, oh iya saya mau tinggal sama orang ini, di dalamnya nggak ada interaksi juga bisa Pak. Ini ada lucu lagi nih, saya ketemu kemarin orang konseling ya. Pernikahannya ini gimana ya saya jelasinnya ya? Dia tinggal di kota saya di Kerawang nih, suaminya kerja di Jakarta, hanya 1 minggu sekali ketemu. Anaknya dipesantrenkan. Si ibu ini dari Senin sampai Jumat itu hanya kerja pulang ke rumah sendirian. Bapaknya ini tipe yang laki-laki yang mungkin secara pengetahuan bahwa pernikahan itu harus dibangun cintanya, perlu ada romantisme, bercanda di dalamnya tuh dia nggak mengetahui tentang itu dan nggak mau tahu juga kayaknya.
Nah, si ibu dalam keadaan lagi mempertahankan ego. Jadi apa yang kamu lakukan sama saya ya saya mirroring aja. Saya udah capek untuk memohon dia Kalau kamu menganggapnya. baik ya aku baik. Karena kamu diemin, iya dia lagi dalam tahap fase itu. Tapi kan gimana? Pada akhirnya dia mendapatkan kesepian kan. Dia punya value bahwa anak itu harus dipesantrenkan. Lalu dia juga sedang mempertahankan diri untuk tidak mau terlihat meminta-minta cinta suaminya gitu. Dia nggak toleran dengan keterbatasan suami masalah ekspresi kasih sayang yang hangat. Suami memang banyak kasus di luar itu yang tidak bisa mengekspresikan cinta ke istri sih, karena memang laki-laki itu tidak terlatih untuk mengekspresikan cinta. Banyak kasus di situ. Nah itu tidak ditangkap. Iya, jadi kayaknya si bapak ini tuh punya prinsip gini. Saya tuh udah kerja ya, saya memberikan nafkah, saya pulang, saya nggak selingkuh. Ya udah pernikahannya kenapa? Kan baik-baik aja kan, bukan gitu. Sebagai manusia kan perlu saling mengekspresikan kasih sayang. Saya mencintaimu dan saya juga meyakini kamu mencintai saya gitu loh. Bapaknya tuh ya cuek aja, udah dikasih tahu ayah begini loh caranya biar kita tuh punya nuansa yang hangat gitu dalam rumah tangga, tapi bapaknya nggak mau. Akhirnya ibunya memilih untuk ya udahlah terserah gitu, saya begini aja. Tapi ternyata akhirnya ibunya tersiksa juga tuh. Saya bilang akhirnya sama ibunya, ibu genuine aja, jadi diri sendiri aja. Kalau misalnya memang ekspresi kasih sayang ibu adalah physical touch ya ibu bisa minta anak ibu yang sedang berpikir ulang apakah mau melanjutkan pesantren atau tidak untuk ya udah balik aja hidup sama mama di rumah gitu. Kan dari situ kan bisa ada kasih sayang ekspresi dengan physical touch. Tapi dia mentokin jawaban dengan enggak, anak saya lebih baik di pesantren dengan nanti masa depan yang lalalala. Oke. Sekarang saya kasih upaya saran, ya udah dengan bapak genuine aja bu, sentuh bapaknya, ajak bapaknya pergi kemana gitu. Terus di awal-awal dia bilang, kan suami saya udah saya gituin tapi nggak ada perubahan. Saya bertahan dong untuk juga melakukan hal yang sama. Tapi kan ibu capek, saya bilang gitu. Tapi kan ibu capek dengan kayak gitu. Berarti dia sikap dinginnya itu nggak genuine ya? Itu iya nggak genuine. Membuat dia tersiksa juga. Iya sebenarnya dia tersiksa dalam mempertahankan ego itu. Sok kuat gitu. Iya, terus akhirnya kan saya bilang, kan ibu sekarang nggak ada orang yang dekat hangat sama ibu, mempertahankan hal seperti itu malah membuat ibu juga loneliness, kesepian kan. Kenapa ibu nggak balik lagi jadi genuine aja, mendapatkan kembali kebersamaan sama bapak gitu, daripada berharap bapaknya yang berubah. Kan lebih baik, lebih mudah menurut saya tuh kita aja yang berubah menjadi genuine kembali seperti dulu. Mungkin dari situ ya walaupun mungkin bapak dingin, tapi kan paling tidak kita bisa mendapatkan sentuhannya gitu, masih bisa dapat temen ngobrol walaupun cuma gitu doang kan, tapi ada orangnya. Ya gitu loh cinta. Suami istri dia 1 jam. Ya udah gitu. Jadi closingnya seperti apa nih? Closing masalah konseling pernikahan yang kamu hadapi selama ini untuk membuat berhasilnya proses konseling pasangan. Dua-duanya harus punya keyakinan untuk saya datang ke profesional itu untuk memperbaiki. Dua-duanya. Niat awalnya harus diperbaiki ya, karena datang terkadang itu alasannya politik ya. Bisa politik, bisa karena normatif, bisa karena faktor finansial dan sebagainya. Kembali ke dasar ingin memperbaiki pernikahan ini, mempertahankan pernikahan ini menjadi yang lebih baik. Terus yang kedua harus mau bekerja sama dengan
dia bekerja sama dengan saya di dengan pulang pasangan iya. itu juga bersama. Mau berubah. Iya, bekerja sama, mau toleran juga ya dengan hal-hal yang mungkin memang belum dipahami oleh pasangan, dengan kekurangannya pasangan gitu. Ya intinya bersama-sama sih. Gitu. 2 itu dulu aja. Mau bekerja sama. 3 ya berarti ya. Niat, kemudian bisa diajak bekerja sama yang ketiga toleran. Udah Toleran. itu dulu aja. Nanti selebihnya ya detail sesuai dengan case-nya. Ya itu teman-teman, podcast hari ini terkait Konseling pernikahan. konseling pernikahan. Tonton podcast selanjutnya ya.